Mami Yuli udah masuk. Jumpa lagi teman-teman, sorry. Biasa 1 jam mati, 1 jam mati. Tunggu ya. Mami Yuli sudah hadir, alhamdulillah. Ku tak mau ogah dan malu, dibilang bencong tak laku. Asik. Tenang. Mana tadi? Terima kasih Kak Topan. Iya tadi pas Mami Yuli masuk inian. Baby. Oh, udah jam berapa Iki? Oke. Gue mahkota gue mana ya? Mahkota gue mana? Ada Poi Poi. Selamat malam Mbak Poi Poi. Pengen ketemu deh Kak Ajeng deh. Terakhir di DF. Ya Allah, lama banget. Ini orang dari tadi puyeng gue. Oke. Cika cantik. Aku nggak ada mahkota, pakai apa, Nek? Sarung bantal. Itu Mami Yuli masuk. Mana? Hai, Mak Ayam Olin. Mana Mami Yuli? In, Oh ya. sama Oli. Beri tepuk tangan untuk Mami Yuli. Nah. Selamat malam Mami. Malam. Nah, ntar dulu dipasin dulu. Nyala. Kamu tidak memberikan salam buat Mami? Selamat malam, Mami. Malam, Mami. Kayaknya ini, kalau aku bukan Mami, kalau aku Oma. Karena aku anaknya yang cucunya. Cicit, Em. Kalau aku nggak tahu. Kalau aku nggak tahu. Anak, cucu. Mami sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Terima kasih Mami udah meluangkan waktunya untuk malam ini. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk Mami Yuli yang akhirnya bisa datang, bisa menyempatkan. Kita masih nungguin Mak juga.
Oke, Mami, di sini aku pembawa acara. Kita santai-santai tapi serius, tapi santai gitu ya, Mami ya. Oke. Tapi di kesantaian kita ini semoga juga apa ya? Mami juga boleh kok ngomong pedas. Mam, Mami ngelihat gak pageant Ya, kemarin di live YouTube atau di Instagram gitu tentang pageant-pageant yang kemarin baru lagi viral heboh. Mereka ini yang finalis-finalisnya dan pemenang-pemenangnya ini yang Miss Queen Indonesia. Mami nonton? ya nonton cuman nggak terlalu serius banget karena aku pikir kan Hmm. acara itu kan juga memang diadakan juga gak ada ininya, gak ada konfirmasinya. Jadi aku pikir gak juga harus serius lihatnya. Wah. Cuman sih seperti kita selalu apa namanya tahu beritanya perkembangannya tahu. Hmm. Tapi kan aku kan sebagai cucu oma kan udah perwakili, udah ngomong. Ya pasti lah, ya, emang harus. Hmm. Terus Mami juga ngedengar-dengar desas-desus ini itu, Mam. Ya kalau dibilang sih desas-desus sih udah pasti. Hmm. Istilahnya kan segala sesuatu itu pro dan kontra. Tapi kadang kan dalam konteks ini kan karena kita pikir kita juga tidak terlibat di dalamnya ya. Aku sih cuman ini aja. Ya itulah bagian dari upaya teman-teman biar aja mereka berjalan lah apa namanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena menurut saya sih fine-fine aja. Cuman kan yang kita sayangkan itu kok nggak ada istilahnya kode etiknya itu kurang. Bukan kurang tapi sama sekali nggak dipakai. Bener. Karena bicara soal seperti ini kan bagian dari salah satu kegiatan internal komunitas kita di Indonesia. Mestinya itu kan ya namanya juga ada kulonowon atau basa-basinya itu sedikit pun enggak. Hmm. Jadi aku menganggap bahwa ini sih menurut saya sih juga bagi aku sih nggak begitu penting. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena orang itu lahir ke dunia itu kan pasti juga ada ibu, ada bapaknya. Betul. Setidak-tidaknya tuh kan seperti itu aja. Ibaratnya seperti itu. Izin gitu ya, minta apa namanya? Ya, Minta doa restu gitu ya, Mam ya. boro-boro doa restu, istilahnya WA pun atau salam pun juga enggak. Jadi aku pikir sih orang kan ya kita sebagai orang tua sih cuman bisa menganjurkan supaya orang itu kan ada peribahasanya. Orang itu sepandai-pandainya orang itu tupai itu melompat satu-satu juga jatuh. Pandai-pandai burung terbang satu-satu jatuh. Karena semua orang itu tidak mungkin ada langit di atas lagi ada langit. Ada orang cantik ada lagi lebih cantik. Ada orang pintar ada lagi lebih pintar. Ada orang kaya ada lagi lebih kaya. Satu saat pun orang itu pasti akan tua, nggak mungkin muda terus. Jadi segala sesuatu kalau dalam konteks ini kita berpikir sebagai misalnya contoh, kita mengandalkan ego kita sendiri, itu berarti kita ini kan namanya orang yang tidak punya edukasi yang baik. Tidak bisa dianggap sebagai salah satu orang yang bisa jadi panutan. Tetapi di samping itu juga kita harus bisa memberi satu pemahaman kepada mereka-mereka itu, bahwa satu saat Anda pasti tua, satu saat Anda juga pasti ada lagi yang lebih dari Anda. Jadi menurut saya sih, kalau acara seperti yang kemarin itu, maksudnya membuat sehingga ada istilahnya ada istilah dibilang gimana sih? Ada kijik apa gap atau ada pengotakan dalam internal kita. Kalau kita merasa kita bersatu atau kita merasa bahwa kita ini satu jiwa atau satu nasib atau kita berangkat dari satu permasalahan, mestinya itu kita kompak saling mendukung. Walaupun misalnya dalam konteks ini dikibarin benderanya seperti setinggi langit, menurut saya itu artinya itu nggak ada artinya. Karena dampaknya sih sebenarnya sih yang kita mau berdayakan adalah komunitas kami. Dan dalam arti bahwa kami adalah bagian dari istilahnya transpuan atau transgender yang masih belum melakukan suatu perubahan. Tetapi kalau ada orang yang kemudian melakukan satu kegiatan dengan mengatasnamakan dia itu misalnya niscaya atau dia itu perempuan atau dia itu sudah seperti ini, jalanlah dengan gaya kamu sendiri.
jangan melibatkan bagian dari kelompok kami yaitu transgender. Itu yang aku kurang setuju. Yang artinya bahwa siapapun boleh melakukan kegiatan apapun silakan. Tapi kode etik itu perlu dijaga. Karena kami ini berangkat dari organisasi yang punya badan hukum. Kami berangkat dari organisasi yang memang ada tatanannya. Bukan organisasi atau bukan kegiatan yang asal-asalan. Atau kemudian merasa diri karena kita punya uang, kita punya kepintaran, atau kita punya hubungan baik. Kalau kamu punya kegiatan itu dalam konteks bahwa bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, ada orang lain juga yang bisa melebihi daripada kamu. Jadi itu yang memang tapi yang artinya bahwa saya sendiri merasanya begini seperti ini. Kegiatan itu sih kita semua pasti dukung. Karena anak-anak saya juga, itulah cucu saya yang dekat juga tadi seperti yang saya sebut nama Cika, itu kan bagian dari kami yang ada ikutnya, silakan aja. Tetapi penyelenggara itu mestinya berpikir bahwa yang kita buat acara lomba ini adalah acara trans, bukan pewong, bukan yang potong. Itu harus digarisbawahi. Kalau trans berarti dia ini ada organisasi enggak? Sebelum kita melakukan seperti ini, mereka ini terordinir enggak? Tidak perlu untuk kita hadir, tapi tidak-tidaknya ada basa-basi. Kami atau setan atau binatang, kami mau ada kegiatan di sini, mohon doa rezekinya, tolong dibantu doanya, atau tolong didukung. Kan seperti itu cukup. Kami tampil di sana juga. Hadir di sana itu tidak terlalu perlu. Tetapi setidak-tidaknya seperti itu yang kita harapkan. Kalau kita merasa tersaing juga. Jadi karena aku pikir Mami kecewa dengan ini ya. Karena tidak dia merasa tidak dihargai ya tanpa izin. Padahal dengan izin pun Mami mengizinkan ya. Mami kecewa. Itu boleh, silakan malah dukung ya, mendukung sih ya pasti. Mungkin kalau aku mungkin nggak deket sama mami atau gimana gitu, mungkin di live kita ini jadinya biar tahu nanti kalau KGB juga Miss International Queen Indonesia nanti juga udah ada kontak gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan maminya juga mungkin ada perubahan untuk KGB sendiri yang ini ke mami, atau bisa juga mengundang mami ke sana. Ya kan, jadi juri atau apa, ya kan? Sebenarnya begini, Maya. Kalau masalah konteks seperti itu mah sah-sah aja, silakan, siapapun silakan. Tetapi aku sih dalam arti seperti ini juga, sebenarnya sih teman-teman transpuan yang ada di DKI Jakarta dari ketua-ketua wilayah juga kemarin juga datang ke tempat aku, mereka keberatan begini, aku bilang nggak usah. Apapun keadaannya kita harus dukung. Sebab apa yang kemudian bisa naik ke permukaan itu adalah mewakili kita semua. Tapi Mami, mungkin aku boleh ngomong ya, Mam. Tapi kalau mungkin salah tidak koordinasi Mami atau ketua-ketua yang lain di DKI Jakarta itu mungkin entah miskomunikasi ataupun kurangnya pendekatan antara Mami dan pihak penyelenggara, itu aku nggak tahu. Tapi kan di samping ini kan kita sesama transpuan, kita sesama menjunjung diskriminasi, kita menentang diskriminasi, kan tujuan kita sama. Itu sih Mami yang mungkin yang perlu kita jelaskan di sini gitu kan. Tapi memang mungkin ada miskomunikasi antara Mami dan Kak Gebinya gitu kan. Jadinya nanti mungkin dengan acara ini bisa kita iniin gitu kan. Kalau menurut saya sih miskomunikasi sih gak juga ada. Tetapi yang kemudian yang kita harus tahu bahwa istilahnya kode etiknya itu aja. Kita tidak ingin dia harus dihargai, kita kepingin harus memang dihormati juga enggak. Tapi kalau aku bicara soal konteks, karena ini acaranya kan yang dilombakan itu transpuan, ya bukan yang transseksual ya, ada beda. Transpuan adalah orang yang belum melakukan perubahan, istilahnya kelamin atau belum melakukan perubahan dirinya. Tapi transseksual itu orang yang sudah, kalau bahasa kasar bilang udah dipotong. Tetapi yang dilombakan ini adalah acara-acara yang menyangkut transpuan. Itulah bagian dari kami. Seperti itu. Jadi kalau bilang kurang koordinasi sih sebenarnya bukan saya yang harus koordinasi. Kami orang tua kok. Itu yang paling penting. Ini cuma meluruskan aja. Jadi sebagai satu teguran, karena itu acara di Bali. Coba kalau di Jakarta kita blokir acara itu. Itu karena di Bali, kebetulan di Bali. Kami memang udah. Tapi kalau misalnya berani, coba buat di Jakarta. Pengen tahu bisa nggak?
Jadi kalau ini kan cuma sebatas karena kita harus introspeksi masing-masing. Karena saya sebagai orang tua tuh kepinginnya sih berdiri itu di tengah-tengah untuk mengayomi semua. Tidak mau membuat pengotakan-pengotakan. Tapi kan dari situasi dan kondisi seperti ini berarti memang sengaja menonjolkan diri pribadi dan tidak istilahnya tidak mengakomodir yang lain. Itu yang harus kita luruskan. Dalam arti bahwa misalnya contoh kurang pendekatan tidak perlu, saya kan orang tua, masa aku harus nyosorin diri. Aku ikut dong kegiatan kamu, aku ini dong, gitu nggak mungkin bisa. Ya, itu juga kita nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang aku harapkan bahwa untuk meluruskan semuanya ini, kita semua belajar dari apa yang sudah terjadi. Ini buat pengalaman. Ke depan tuh kita selalu mendukung aja. Orang kita menang kok, kita terkenal juga, tetap aja kita juga tetap transpuan, kita tetap juga seperti ini. Jadi aku harapkan bahwa apabila ada kemudian teman-teman yang bisa menonjol generasi baru, kita dukung banget. Berarti teman-teman transpuan di Indonesia ada perubahan. Tapi perubahan itu yang kita lihat tuh perubahan seperti apa. Kita juga harus bisa mengakui loh. Seperti ini, banyak sih sebenarnya. Ini itu bukan menyambung, ini netizen, sayang penonton ini tuh bukan menyambung ini tuh keluhan Mami tentang acara itu gitu kan. Lain kali kalau buat acara itu kita harus koordinasi dulu dengan ibu kita. Ibarat kata kan Mami Yuli ini kan ibu kita di Indonesia itu. Bentar, teman-teman, bentar. Maulan tidak hadir. Mbak Jessica turun dulu ya, boleh ya? Boleh. Nanti kita hadirkan lagi Mbak Jessica ya. Oke, bentar. Maulan hadir, tunggu. Memang teman-teman sabar dong, teman-teman sayang ya. Maulan nanti akan datang. Mana dia? Nah, boleh tepuk tangan untuk Maulan. Oke. Selamat malam, Mak. Selamat malam semuanya, selamat malam anak-anakku semuanya, selamat malam mamiku yang kami cintai, Mami Yuli, selamat malam untuk netizen semuanya, selamat malam untuk penonton semuanya ya. Terima kasih banyak atas kehadiran kami semuanya. Dan kita juga mengucapkan selamat malam untuk Isa Jega yang mungkin pakai akun bodong di sini. Selamat malam juga. Ya, kalau mau naik aku persilahkan kok. Oke, ini Mam. Oke, langsung ke pembahasan ya. Nah, saya sebagai MC nggak terlalu serius banget juga, tapi kita serius di sini. Oke, ini satu di segmen pertama ini kita mau membahas tentang Miss Queen, di mana ada oknum perorangan yang menyerang komunitas transpuan, di mana yang bersangkutan merasa tidak dari bagian komunitas transpuan. Nah, bagaimana tanggapan Mami dan Mak? Mami dulu apa Maulan dulu? Mami dulu aja tanggapan Mami. Mami Yuli dulu. Oke, kalau saya seperti ini ya cara berpikir ya. Karena kemarin itu acaranya kan Miss Queen itu di Bali itu kebetulan pesertanya semuanya transgender. Jadi kalau orang yang kemudian mengatakan bahwa istilahnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ajeng bahwa kemudian secara pribadi mengatakan bahwa bentuk dari acara ini seperti ini sih, aku pikir sih selama kegiatan itu tidak mengganggu dampaknya kepada transgender, silakan aja. Tetapi karena persoalan ini yang dilombakan itu adalah transgender bukan transseksual, kita tetap juga dalam arti ini juga harus jaga. Karena dampaknya kalau dalam konteks acara itu tuh misalnya contoh acara itu jatuhnya negatif atau jatuhnya misalnya contoh membuat publik ini karena membawa nama transgender, kita pasti nggak akan terima. Itu harus ini. Jadi kalaupun siapapun dia yang sudah tidak merasa dirinya lagi transgender, udah bikin aja urusan yang di luar transgender. Nggak usah kotak-katik lagi urusan transgender. Karena kami transgender yang masih punya salah satu ikatan batin bahwa kami ini transgender. Jadi orang yang sudah merasa dirinya bukan transgender, itu jangan lagi campur-campur dengan urusan kami. Kalau pikiran saya seperti itu. Jadi saya sih berharap bahwa sebagai orang tua ini saya mengharapkan bahwa kalau misalnya siapapun dia tuh mau mencari satu konten atau mencari salah satu kegiatan untuk dirinya pribadi, jalankan aja secara baik.
tidak usah melibatkan kegiatan-kegiatan apa namanya yang mencampur aduk dengan transgender di Indonesia. Karena kami itu, saya bilang lagi sekali, kami berbadan hukum dan ada aturannya semuanya. Seperti itu. Silakan Maulan. Terima kasih Mami Yuli untuk waktunya. Terima kasih para Miss Queen semuanya atas kehadirannya. Terima kasih juga Os Ajeng atas waktunya, memberi kesempatan dan beri waktu pada hari ini untuk kita live membahas masalah Miss Queen Indonesia ini. Miss Queen Indonesia ini dari awal saya sudah mengamati waktu dari zaman si Gaby Vesta mengikuti lomba Miss Queen Indonesia ke Thailand. Sebelumnya pun waktu zaman Merlin dikirim ke sana ataupun Dinda Sarip dikirim ke sana pun saya sudah amati bahwa sebenarnya pemilihan Miss Queen ini sangat baik adanya. Maka dari itu Gaby Vesta membuat inisiatif membeli lisensi itu untuk supaya agar bisa menyelenggarakan di Indonesia. Sebenarnya kita Mami, kalau kita mau amati antara transgender dan transseksual ini dalam konteksnya itu sebenarnya sama, hanya perbedaannya transseksual mengalami operasi kelamin dan transgender belum mengalami operasi kelamin. Namun kita sebagai senior ini kita juga harus memahami, harus menyikapi seandainya ada salah satu oknum memburukkan atau menjelekkan atau memfitnah dalam masalah pemilihan ini. Kita harus mendukung hal yang positif kepada yang melakukan dan serta membuat kompetisi ini. Kenapa? Mau bagaimanapun dia mengaku dia seorang perempuan dengan badan hukum dan ketok palu di pengadilan, tapi dia harus mengambil kaca. Dia harus mengambil kaca untuk bercermin pada diri dia sendiri, untuk introspeksi pada diri dia sendiri, asal dia dari mana. Kalau memang dia ingin jadi perempuanlah, tidak usah mengutak-atik transseksual ataupun transgender. Tidak usah mengkotak-kotakkan, tidak usah memburukkan dari segi fisik, dari segi golongan, dari segi gender, dari segi kaum. Karena kita ini semua berbadan hukum. Bukankah dalam media sosial juga ada badan hukumnya di bawah aturan Kominfo? Mengapa kita semua ini seharusnya boleh kita di media sosial ini mencari sensasi dengan supaya mendapat endorse, supaya heboh, supaya banyak follower, supaya banyak netizen bisa menonton, supaya endorse-nya bisa laku, supaya dagangannya bisa laku, karena semua menitipkan dagangannya, karena mereka sudah dapat conteng biru, karena mereka sudah menjadi brand ambassador. Tapi ingat, jangan mengganggu, jangan mengkotak-kotikan seorang atau kaum-kaum gender tertentu. Karena aku lihat, ya, maaf, aku misalnya si Esa Jega di sini menuntut aku sikap dituntut. Karena di YouTube semua beredar di mana-mana bagaimana dia mengkotak-kotakkan gender ini. Itu yang saya tidak terima. Bagaimana dia memburukkan para kandidat Miss Queen ini. Dia pun tadi sebelum kita mengadakan live ini, dia masuk ke inboxku, dia menyerangku, tapi aku tetap membawanya dengan cantik, tetap aku menjawabnya dengan cantik. Karena apa? Karena aku pikir dia seumur denganku. Yang gila ini aku atau dia? Kalau memang dia gila, kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita minta kepolisian untuk membantu kita, membawa dia ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena selama ini Mami, ku perhatikan si Iza Jega ini enggak saat ini aja Mami. Dia membuat kehebohan di media sosial ini, tapi dia selalu menyinggung gender. Itu yang sangat aku sayangkan. Dia selalu menyinggung gender. Dia itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Walaupun ketuk palu di pengadilan mengatakan dia perempuan, tapi asal dia dari mana? Seharusnya dia harus berpikir, seharusnya dia introspeksi diri. Dia harus berpikir, dia asalnya dari mana. Kalau memang dia merasa diri dia perempuan, udah jadi perempuan aja. Nggak usah mengkotak-katikan gender yang lain. Kalau memang dia merasa diakui sebagai perempuan yang sempurna. Nggak usah berteriak-teriak MUI, berteriak-teriak apa. Aku lihat dia di Instagram, di media sosialnya dia berteriak MUI lah segala macam. Kita hidup di Indonesia, berasaskan Pancasila, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga manusia. MUI juga akan melihat kita manusia bukan binatang. Kita juga warga Indonesia yang juga harus diakui
Bukankah ada azas kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab? Untuk apa ada Pancasila kalau kita tidak bisa menerapkan itu semua? Maka dari itu Mami, aku minta kepada Mami, kalau aku di Jakarta tanpa perintah Mami, udah ku buat semua somasi-somasi untuk Izazega itu. Cuma sayang aku ada di Perancis, maka itu aku mewakili dengan Mami sebagai ketua transseksual maupun transgender Indonesia. Bagiku semua sama. Kita adalah kaum LGBTQ. Walaupun udah ketok palu di pengadilan kita mengatakan diri kita perempuan yang transseksual itu asalnya jangan dilupakan. Jangan lupa kacang akan kulit. Kalau mau dihargai, hargailah orang lain. Nah, makanya aku minta tolong dengan Mami sebagai yang senior di Indonesia. Kalau memang anak-anak ini ada salah, wajar kita sebagai orang tua, kita ingatkan mereka. Kalau memang ada kelancangan dari mereka, wajar kita sebagai orang tua, kita ingatkan mereka. Tapi kalau ada yang mengganggu mereka, wajar pula kita melindungi mereka. Untuk apa kita sebagai orang tua kalau kita tidak bisa melindungi mereka dan mengayomi mereka? Seperti juga bagaimana orang tua, seandainya anaknya dicubit sama teman anaknya atau teman tetangganya, tidak mungkin kita diam. Pasti kita akan bela. Nah, begitulah Mami. Aku minta kepada Mami Yuli, perwakilanku dari Paris, Perancis ini, Mami. Aku minta bagaimana cara penyelesaiannya ini. Jangan terlalu, ibaratnya bahasa kita, base itu mauna-una. Dibiarkan semakin menjadi. Sepertinya kita ini dianggap nggak ada gitu, dihina-hina selalu diam, dipojokkan selalu diam, direndahkan selalu diam, dikotak-kotakkan selalu diam. Kita ini bukan binatang, kita juga manusia. Jadi itu aku minta kepada Mami Yuli, Mami, tanganilah ini Mami. Jangan terlalu berlarut-larut Mami. Kita ini udah minoritas di antara rakyat Indonesia. Tunjukkanlah kita sebagai minoritas ini kreativitas kita, prestasi kita, keberadaan kita. Jangan hanya keberadaan kita hanya bikin hura-hura, bikin huru-hara, bikin keributan yang tidak menentu, baik pun di media sosial atau di dunia nyata. Bukankah kita ini juga dibutuhkan? Kita punya banyak keahlian yang kita bisa tampilkan di masyarakat. Jadi untuk apalah kita huru-hara di media sosial ini? Kalau untuk mencari keuntungan dengan huru-hara, karena untuk dapat endorse yang banyak, apa tidak bisa mencari uang dengan cara itu? Atau tidak ada jalan lain hanya dengan cara itu agar kita dapat uang di media sosial ini dengan huru-hara, dengan keributan, agar dapat endorse yang banyak, agar dapat follower yang banyak. Apakah dengan cara itu? Nih, saya minta tolong kepada netizen yang 453 orang penonton ini. Apakah memang kalian suka dengan keributan di media sosial ini? Sehingga kalian suka dengan tontonan gratis yang kalian tonton. Apakah memang seperti itu sifat-sifat dan budaya kita orang Indonesia? Emang kita itu didikan kita budaya Indonesia dengan di media sosial ini hanya kita mencari keributan agar kita bisa menonton, ada tontonan gratis yang kita tonton. Apakah tidak ada tonton yang lain yang lebih mendidik? Makanya aku dari kemarin itu aku minta tolong sama si Ajeng, Jeng, tolong Jeng. Bagaimana caranya kau jadi host, undang Mami, undang Miss Queen Indonesia. Tak perlu kita melibatkan Gaby Pesta atau yang lainnya. Ini suara dari kita di luar Miss Queen Indonesia. Saya tidak merasa untuk memberi tameng kepada Miss Queen Indonesia, tidak. Tapi saya bertindak sebagai saya seorang senior transseksual maupun transgender Indonesia ataupun waria Indonesia yang memihak dan memeluk anak kita dari segala bentuk rupa, dari segala nasib, dari segala takdir, dari segala kehidupan, maupun dia pemulung, maupun dia tukang ngamen, maupun dia hidup dengan kelas yang lebih tinggi, bagi saya semuanya sama. Dia adalah kaum saya, anak saya, keluarga saya, dan gender saya. Jadi itulah aku minta tolong ke Mami Ming, bagaimana cara penyelesaiannya ini Mami. Karena aku ini sebenarnya udah emosi Mami. Kalau zaman dulu kayak kita zaman dik doang Mami, bukan aku nggak punya duit Mami, aku bisa keluarkan duit tabunganku Mami. Aku bukan kaya tapi Mami, tapi aku masih bisa melakukan sesuatu. Gimana tuh Mam?
Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya yang disampaikan oleh senior kita atau teman dekat aku, yaitu Mami Wulan. Kalau saya sih sebenarnya begini cara berpikir ya. Kami ini kan bicara sih, aku tidak dalam konteks ini tidak berada di siapapun, aku sebagai orang tua di sana. Jadi ini merupakan pelajaran yang sering terjadi di dalam internal kita, di mana kita lihat bahwa yang terjadi itu lagi. Jadi aku berpikir seperti ini. Jalan terbaik adalah kita bagaimana kemudian kita bisa saling berkomunikasi, itu paling penting. Iya, memediasi, Mami. Memediasi mereka. Mau nggak mereka dimediasi? Sekarang gitu. Kalau kita memang mau supaya itu bisa terjadi, dengan jalan apa kita bisa bermeditasi itu, karena orang-orang tersebut itu kan susah dihubungi. Iya. Mereka akan selalu menyembunyikan diri. Karena beberapa kali sudah kita upaya seperti ini, karena kita tidak mau istilahnya bertindak sebagai seorang yang orang tua yang pilih kasih. Aku juga nggak mau seperti itu. Tapi bagaimana mereka kan bagian dari anak-anak kami. Seperti contoh si Sega, juga tadinya juga sering ke rumah aku. Seperti Gaby Pesta juga sangat ramah sama aku. Seperti si Ajeng pun juga seperti itu, anak seperti itu suka ke tempat. Apalagi misalnya contoh Mbak Wulan juga teman seperjuangan kita dari zaman dulu. Jadi semua ini kan bagian dari keluarga. Yang harusnya tuh saling membuka bahwa aku punya kekurangan seperti ini, bagaimana Mami bisa bantu solusinya. Atau misalnya contoh, membuka kesempatan lah setidak-tidaknya untuk follow known, WA-WAan ke Mami ke, atau misalnya wulan-wulan ke teman-teman lain ke, supaya kapan-kapan kita bisa kumpul untuk bisa diskusi bareng kan, atau ngopi-ngopi dan sembari ngobrol. Itu dulu mesti yang kita lakukan adalah bagaimana meditasi dilakukan dengan pendekatan. Tetapi bagi saya dan saya rasa teman-teman yang ada di DKI Jakarta, terutama mereka pengurus-pengurus lain, mau seperti itu. Tapi yang lain di sana itu kan mereka kan eksklusif, merasa dirinya bahwa mereka kan lebih dari segala-galanya. Itu bukan tandingannya kita, itu kan orang-orang tua-tua deh, gak perlu deh. Seperti itu yang memang harus kita perbaiki. Pola berpikir seperti itu tidak akan menguntungkan diri kamu sendiri. Suatu saat kamu akan kena tulahnya sendiri oleh ulah kamu sendiri. Itu yang harus diingat. Jadi siapapun dia, sejelek apapun dia, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, atau semiskin apapun dia, kita ini semua bagian dari satu keluarga. Jadi kita harus bersama-sama ini saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Itu yang aku lihat yang memang harus kita klarifikasikan. Tapi meditasi yang kita Ajeng kah atau lewat siapa sih yang barusan aku lihat itu yang pakai selempang? Siapa? Cika anakmu juga itu. Oh, harus dibeliin kacamata kayak Mami Yuli, ntar dibeliin. Kalau aku bicara, kita sesama transpuan, kita sesama cari makan di Indonesia, kita sama-sama, kita dilahirkan penuh kekurangan, ini kita mencari jati diri kita. Jadi stoplah mengkotak-kotakan sesama transpuan. Dampaknya bukan hanya untuk kalian, dampaknya banyak loh. Dampaknya banyak di luar sana. Coba pikirkan yang di bawah-bawah itu. Masalah pribadi kalian, masalah pribadi cukup, janganlah sampai ke kemana-mana larinya. Itu doang sih. Kalau masalah pribadi mereka, urusan pribadi mereka. Cuman kenapa yang nggak kena jadi sasaran? Kita di sana itu berlomba loh. Bukan kita di sana itu mau aneh-aneh. Kita di sana itu mau cari keributan. Enggak, kita sana itu berlomba. Kita susah payah, kita cari uang, kita pingin KGB buat acara itu buat terlihatnya transpuan Indonesia. Kalau kita tuh jauh dari diskriminasi ini, nggak malah yang membuat diskriminasi kita transpuan sendiri. Malu nggak sih jadi transpuan seperti itu? Aku di sini nggak ada ngomong masalah pribadi, masalah dia berantem sama si A sama si B, aku nggak ikut campur tuh. Cuman yang aku kesalkan, kenapa sesama transpuan tidak membela dengan haknya sesama transpuan? Cukup masalah pribadi kan, masalah pribadi kalian. Masalah kita masalah Ajang Gaby itu udah 17 transpuan yang nggak tahu menahu masalah pribadi kalian. Sampai kita dihina, dibilang kita inilah, kita itulah. Sedih loh Mami, kita di sana bukan lomba main-main, kita di sana butuh pengorbanan, banyak yang kita keluarkan gitu. Kita dididik menjadi lebih baik lagi. Tapi kenapa sesama transpuan menjatuhkan gitu? Nggak saling mensupport gitu. Maksudnya seperti itu sih. Selebih dari konteks mereka lagi nggak baik, itu urusan mereka gitu.
itu yang disayangkan gitu, itu yang disayangkan, bukan nggak ada yang kok masalah mereka itu urusan mereka lah. Oke, ini ada sekarang pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan kedua. Apa tanggapan senior-senior yang melihat ini jika ada transpuan yang memojokkan kegiatan positif transpuan, seperti terlaksananya acara Miss Queen, dan bagaimana solusi yang terbaik ke depannya? Langkah-langkah apa aja yang harus diambil oleh para senior? Silakan. Mami duluan lah, Mami Yuli. Mami dulu. Kalau aku seperti ini, karena ini sudah terjadi, itulah memang dalam konteks ini kan lomba itu kan memang mewakili isu yang akan naik di publik tentang keadaan kita transgender di Indonesia, itu sangat bagus. Karena itu memang mengangkat harkat dan martabat dan gengsi kita juga naik. Itu sangat bagus. Tapi yang harus ke depan yang harus diperhatikan adalah kode etik. Kode etik itu kalau tidak paham adalah bagaimana kemudian kita ada basa-basinya atau kita itu ada istilahnya saling menginformasikan itu kepada senior yang lebih lama. Bukan berarti kami senior lebih lama ini kepingin supaya diagungkan atau dihormati atau tapi setidak-tidaknya ada konfirmasi. Itu yang harus diluruskan ke depan, jangan diulang lagi seperti itu. Bagaimana kemudian senior ini bisa dikasih suara untuk ikut mendukung. Setidak-tidaknya acara ini kan ajang dari kita yang memang aku lihat pesertanya juga keluarin biaya juga nggak sedikit. Karena di situ kan ada cucu saya tuh, si Cika itu ikut. Luar ini Cika di hadapan. Itu Cika di hadapanmu itu, nah Cika di hadapan. Udahlah Cika, ntar mak beliin kacamata Cika dia. Dialah, mak lu itu memang mami lu ntar gue beliin kacamata Cika. Mami, ini cucu mami ya, anaknya Lucky ya. Jadi ke depan sih saya berharap bahwa kalaupun misalnya ada konteks-konteks seperti ini lagi, kemudian yang panitia siapapun dia, mari kita bekerja sama. Bukan berarti kita juga pingin supaya kita harus istilahnya ikut di sana atau ikut ini. Setidak-tidaknya mungkin dari keadaan-keadaan seperti ini kita akan memperbaiki ke depan supaya mendukung bahwa situasi kita di Indonesia ini terutama itu kemudian bisa kita perbaiki secara bertahap dengan memperlihatkan kepada publik ternyata acara mereka juga tidak kalah dengan acara perempuan, misalnya acara itu wanita. Isinya juga cukup bagus. Benar, yang Mami bilang itu benar. Ini yang Mami bilang itu masukan terhadap ajang Miss Queen Indonesia 2001. Mungkin manusia nggak ada sempurna, apalagi acara sebesar itu ada kurangnya sedikit, mungkin Mami kan aku bilang kan. Tapi Mami, konteksnya di sini acara itu yang tadinya yang mungkin mendapat support malah dianeh-anehin yang aku dengar di YouTube. Kayaknya kita tuh kayak dia masalah pribadi yang nggak diikut campurin ke masalah itu, kenapa harus dimasalahkan gitu doang sih. Itu doang yang disayangkan gitu. Kalau tanggapan dari Mak, kalau tanggapan dari Mak Ulan di Paris ya, melihat Miss ini sangat baik sekali. Saya cuma menyarankan kepada Yayasan Miss Queen Indonesia yang dipimpin oleh Gaby Vesta Production. Seperti yang Mami Yuli bilang, untuk kedepannya memang ini kan ibaratnya dalam kehidupan itu kan ada proses. Dalam suatu keberhasilan itu ada proses. Dalam suatu hal yang kita mau gapai itu ada proses. Mungkin dengan proses seperti ini akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi dari Miss Queen Indonesia di pimpinan Gaby Vesta Production. Ibarat kita bahasa Jawanya tuh ibaratnya yang junior menyambangi senior, bagaimana kulonuwunnya kayak gitu, bagaimana minta pendapat atau bagaimana solusinya buat acara lebih baik lagi. Ibaratnya kalau kita bahasa Indonesianya tuh berbahasa basi. Itulah etiket kita sebagai orang, etika kita sebagai orang Indonesia. Itu seperti yang Mami Yuli bilang bagus. Mudah-mudahan Gaby Vesta dan semua penyelenggara Miss Queen Indonesia kemarin mendengarkan ini. Ini kan adalah masukan, bukan kritikan sebenarnya, masukan dan nasihat untuk kalian semua agar bisa nanti ke depannya lebih baik lagi. Ada kita memegang kode etiknya bahwa kita bermasyarakat ini ibaratnya ada bagian-bagiannya yang harus kita
kita tahap-tahapi. Ibaratnya kalau kita ke kampung, ada RT RW-nya yang harus kita temui. Ibaratnya kalau kita ke tempat dusun, ada kepala dusunnya. Ya begitulah seperti itu. Jadi kita tahu etika dan budaya kita sebagai orang Indonesia. Untuk menyikapi, ada yang tidak suka dengan acara ini. Jangan kau campurkan urusan pribadimu sehingga membawa nama kelompok dan kaum. Karena urusan pribadimu telah kau campurkan dengan kaum dan gender. Karena itu tidak bisa kau pungkiri. Karena videomu sudah menyebar kemana-mana. Karena kau mengkotak-kotakkan, memburuk-burukkan, menghina-hina para kandidat-kandidat ini. Itu bisa dipolisikan. Ada bukti. Berjuta orang menonton di media sosial ini. Apa yang kau ucapkan? Jangan mencuci mulutmu. Jangan mencuci dirimu. Ada bukti dan kenyataan di media sosial ini yang tidak bisa kau pungkiri dan kau bohongi. Karena media sosial itu dikapture orang, direkam orang, disebarkan orang kemana-mana yang bukan di tempat media sosialmu sendiri. Dan itu ada bukti. Ke kepolisian manapun kita tuntut, itu ada bukti nyata. Yang bagaimana, kan ada hukumnya, Mami. Mami sebagai hukum. Ada kan hukumnya, itu kan dianggap hukum apa itu? Yang menghina gender, menghina itu kan ada hukumnya itu. Di kementerian. Hah? Perbuatan nggak menyenangkan, Iya, perbuatan yang nggak menyenangkan itu ada kan, hukumnya ada. Aku lupa aja itu nomor berapa tahun berapa dikeluarkan hukum. Itu ada. Dan itu dia tidak bisa pungkiri, Eza nggak bisa pungkiri karena itu udah menyebar kemana-mana. Boleh dia tidak suka dengan Debbie Pesta, tapi jangan mengkotak-kontakkan gender-gender ini. Jangan menghina-hina kepribadian masing-masing. Urusan kau dengan Debbie Pesta, urusan kau pribadimu. Tapi jangan kau campurkan dengan yang perlombaan Miss ini. Karena itu sangat menyakitkan, Mami. Aku yang menonton dan mendengarnya sangat menyakitkan. Makanya dia masuk ke dalam inboxku berkata, ada apa? Kenapa ikut campur dengan kenapa mengurusi saya? Ku bilang, aku nggak mengurusi urusan dia ya. Di situ ada buktinya. Ku capture semua apa yang dia inboxkan kepada saya. Ku bilang kepada dia, kau sudah kelewatan. Telah menghina gendermu. Telah memburukkan gendermu sendiri. Kau harus ingat dari mana kau berasal. Kau harus ambil kaca dan berkaca pada dirimu sendiri. Kalau kau ingin jadi perempuan lah. Nggak usah lagi mengkotak-kotak-katikkan transgender, transseksual. Nggak usah kesebut dalam kehidupanmu. Jangan sepatah kata pun kau sebut, keluarkan lagi dalam mulutmu. Yang kata BANCI lah, yang cong-cong lah, nggak usah sebutkan. Berapa banyak dia menyebut itu, Mami, dari saat dia berkelahi dengan kelompok sana. Berapa banyak dia kata-kata itu. Kalau kita rekam itu semua, ada berapa ribuan kata yang dia hanya menyebutkan kata itu lagi, kata itu lagi. Itu kan udah rasis namanya, Mami. Berapa banyak dia menyebutkan kata cong-cong. Berapa banyak dia sebutkan. Jutaan kali dia sebutkan. Dengan kemarahan yang memang dia begitu banyak dekengannya, Mami. Jenderal-jenderal dekengannya di Baris Krim, di Kapolri, di PC Mas Humas Polri. Sehingga dia berani berkata seperti itu di media sosial. Mengkotak-kotakkan gender kita ini. Makanya aku emosi, Mami. Emosinya bukan apa, Mami. Mami, kita dulu berjuang, Mami. Berjuang mati-matian. Bagaimana kita menaikkan kelompok kita ini di masyarakat ataupun di pemerintahan pusat dan daerah. Bagaimana kita berjuang. Jangan kalian tidak berjuang di sini ya. Jangan kalian kira aku di Indonesia, di Prancis tidak berjuang. Aku berjuang mengharumkan nama transseksual di sini dengan bekerja sama dengan KBRI, dengan bekerja sama dengan menaikkan budaya Indonesia di sini. Untuk apa? Untuk mengharumkan nama transseksual dan transgender. Kalian tahu itu. Kalian boleh tanya dengan KBRI Paris. Kalian boleh tanya dengan Departemen Luar Negeri di Indonesia sana. Mereka menulis nama Wulandari, seorang transgender Indonesia yang bekerja di kebudayaan Indonesia, yang memajukan budaya Indonesia di Prancis. Untuk apa? Untuk mengharumkan nama kaum kami. Dan juga untuk saya sebagai orang Minang, saya sebenarnya kecewa dengan
kaum saya sendiri. Bagaimana saat politik itu dinaikkan, memojokkan LGBT, memojokkan kaum kami karena dia ingin mencari suara agar partainya menjadi banyak. Tapi saya tidak pernah kecewa. Saya tetap naikkan budaya Minang ini di Eropa ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada yang mereka yang menghina-hina kaum saya bahwa saya sanggup untuk mengharumkan nama Minang Sumatera Barat ini di Eropa Prancis ini. Itu maka saya tunjukkan kepada masyarakat Minang semuanya ini. Walaupun mereka menghina kaum saya, tapi saya berjuang dengan mati-matian di Prancis ini. Dan semua orang melihatnya, semua orang menyaksikannya. Pernah viral videonya di Facebook. Saya menaikkan bagaimana perkawinan budaya Minang di Prancis ini yang tidak pernah dibuat. Sampai viral di Facebook, sampai viral kemana-mana video itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang normal bahwa kami transseksual, transgender ini kami bisa juga berkarya. Kami cuma tidak minta apa-apa. Kami hargailah kami. Akuilah kami kalau kami ini ada. Karena kami bukan binatang. Kami dilahirkan dari seorang ibu, dari sperma hina, dari lelaki, menghamil ibu kami, sehingga kami tidak dilahirkan seperti ini. Tapi semua rahasia ini kita serahkan kepada Tuhan. Dosa dan tanggung jawab yang kami lakukan, kaumku, kami akan bertanggung jawab di kematian kami di hadapan Tuhan nanti. Jadi itu marilah kita semuanya ini, masyarakat yang menonton ini, maupun transgender, maupun orang normal. Terimalah kami apa adanya. Begitu juga Isa Jega. Cukup Isa Jega. Cukup, kataku cukup-cukup. Kalau kau tidak bisa dikatakan cukup, kami akan berbuat lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kau bagaimanapun, bagaimana diketuk palu 3 kali dari pengadilan, kau mengatakan dirimu perempuan, kau tetap seorang transseksual, kau tetap seorang transgender. Itu asalmu. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin aku tambahin sedikit aja. Aku tambahin sedikit. Boleh, Mam. Menyikapi dengan semua permasalahan yang terjadi, mungkin saya berpikir seperti ini sebagai orang tua. Memang tugas kita memang harus merangkul. Begitupun juga teman-teman di sana sebagai anak juga harus bisa merasa bahwa kami juga bisa ada di dunia ini. Misalnya contoh, kami kan terlahir dari orang tua. Jadi hargailah itu. Terus yang perlu ditekankan dalam hal ini, saya berdiri dengan baulan tidak membela siapapun. Kami hanya membela kaum kami yang selama ini kami berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat pribadi kami ini di depan masyarakat bahwa kami juga manusia. Itu kita perjuangan gak gampang ya. Jadi saya sarankan saja bahwa acara Miss Queen kemarin itu luar biasa, kita sangat jempol. Terima kasih kepada Mbak Gedi Pesta. Tapi dalam konteks baru saya paham sekarang bahwa ada beberapa video yang kemudian membuat fitnahan seperti itu ya kepada publik bahwa seperti ini. Kalau bisa urusan pribadi sajalah. Jangan dicampur aduk. Transpuan ini banyak sekali jumlahnya. Dampaknya itu gak akan bagus. Tapi belum terlambat. Anak-anakku sekalian, Gaby Pesta, kemudian Sega juga yang selama ini selalu jadi bumerang buat teman-teman sendiri. Kita masih ada waktu untuk bisa memperbaiki itu. Mari kita bersama-sama berpikir di mana dibilang berpikir yang dengan hati, dari hati yang paling dalam bahwa hidup ini perlu dengan ngelek mami. Macet iklan Trans TV. Jadi teman-teman juga perlu teman-teman juga jangan terlalu memojokin misalnya contoh si Sega juga, tapi bagaimana kemudian marilah kita bergandengan tangan mencoba untuk merangkul dia. Mungkin kayaknya susah dirangkul mami, udah gila dia masuk lagi ke rumah sakit jiwa kayaknya. Tapi nanti kita akan coba itu bagaimana kemudian mungkin Miss Ajeng bisa meditasi itu, coba dengan cara apapun bagaimana cara, tetapi kemudian kita juga lihat bahwa sanksi-sanksi yang akan kita berikan juga harus kita pikirkan. Karena kita stop ini dengan gerakan-gerakan yang tidak bagus seperti ini harus kita cut. Tetapi kita juga bisa melakukan segala sesuatu dengan sesuatu hal yang memang langsung terjadi. Misalnya contoh harus balik telapak tangan, langsung berobat. Tapi ini juga pasti ada proses. Jadi aku juga minta tua juga kepada Isa Sega bahwa kita kenalnya baik, kita tadinya berteman baik juga kepada Gaby Pesta, juga suka merangkul teman-teman, juga Mami Wulan yang berjuang. Kemudian teman-teman generasi muda sekarang yang pintar-pintar dan cantik-cantik ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan dan saling terbuka.
untuk kemudian bisa saling mengkomunikasikan. Kalau di dalam internal kita saja tidak bisa bersatu, bagaimana kemudian di luar itu orang bisa melihat kita itu baik. Iya, itu. Jadi itu dengan adanya kita sayangkan. Kemudian saya harapkan sebagai orang tua adalah ada satu perubahan perilaku atau satu perubahan pemikiran dari yang bersangkutan. Misalnya contoh, dari Mami Sega sendiri atau dari Isa Sega sendiri untuk kemudian boleh berpikir untuk coba merem atau coba berpikir untuk kemudian bahwa aku ini bukan namanya sendiri. Di luar sana banyak sekali teman-teman saya atau dampak dari apa yang saya lakukan seperti ini merugikan banyak orang. Itu juga harus dipikirkan. Terlepas dari kepentingan pribadi untuk konten kamu kah atau masalah kamu dengan seseorang misalnya dengan GB Pesta, itu urusan kalian. Jangan dibawa atau merusak acara yang sudah berjuang dengan susah payah ini. Itu aku harapkan bahwa ke depan ini, ayo dari segala kekurangan yang terjadi ini, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, kemudian mendukung, mendidik anak-anak muda ini supaya mereka mempunyai satu pemikiran yang baik. Karena sekarang zaman ini udah beda. Kalau zaman dulu aku sama Bang Bulan dulu kita tuh sistem masih kekerasan terjadi. Hukum rimba bener, hukum rimba. Sekarang zamannya udah beda, semua pakai internet, semua pakai otak. Jadi janganlah. Tetapi ini tidak boleh terlepas juga dari saling hormat menghormati. Itu sangat penting. Jadi marilah pertama kita coba membuat satu meditasi yang baik kepada Mbak Ajeng, coba cari kesempatan yang baik supaya kita bisa ya kumpul-kumpul lah, kopi-kopi bareng untuk kita bisa memperbaiki semua keadaan ini supaya jangan berterpanjangan. Tetapi dari saran yang sampai itu merupakan salah satu, aku pikir sangat pedas loh. Kalau kita rasa itu lebih dari pisau yang menusuk jantung kita. Lebih dari pisau yang berbisa, Mami. Kalau mendengarkan kata-kata dia itu. Sampai misalnya contoh Mami Sega, maaf, tidak bisa juga merubah pemikiran seperti itu, berarti memang sudah tidak bisa lagi diajak kompromi seperti itu. Oke teman-teman, ayo coba kita. Oke teman-teman, seperti aku bilang nanti kalau ada Mami Jega kesini pasti aku undang. Bentar, tapi segmennya belum ya. Tunggu ya. Ini masih kita membahas tentang senior-senior di sini. Tugas saya jadi host, disuruh diem, ya. Suruh nge-host aja. Oke, ini yang keberapa? Keempat ya, atau ketiga? Ini bagaimana tanggapan para finalis Miss Queen dari senior yang ikut berlomba di ajang Miss Queen 2021 jika ada salah seorang yang menyerang dan memberikan opini tidak baik dan serta menyinggung fisik kebanyakan finalis. Seperti ada bukti di tayangan live-nya dia bahwa mengatakan yang ikut lomba banci-banci jelek dan bodoh semua karena pemenangnya sudah disetting. Nah, bagaimana tanggapannya? Mami nanggapin apa aku dulu nanggapin? Jadi aku juga boleh nanti ya ini. Dari siapa itu dari Mami? Aku berpikir seperti ini. Sebenarnya sih dari upaya yang selalu dilakukan sebagai yang pemilik acara GB Pesta itu harus kita hormati dan kita hargai. Namanya banci atau namanya transgender yang dalam perlombaan itu kita harus dukung. Karena setidak-tidaknya mereka yang bisa mencalonkan diri ke sana itu mereka juga sudah mengaca diri sendiri, kepada dirinya itu sudah dikaca. Kasih dengan kemampuan. Kalau dia merasa dia tidak punya kemampuan, dia juga tidak akan ikut. Karena selain fisik, dia mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jadi kalau mengatakan orang itu, emang cantik kamu seberapa sih cantiknya? Badan kamu seberapa bagus sih? Intelektual kamu seberapa tingginya sih? Itu harus ada pembuktian. Tetapi kalau mengatakan, itu bagian yang teman-teman yang lomba itu kan bagian dari anak-anak aku juga, cucu-cucu aku juga. Yang aku walaupun tidak secara aku lihat, tetapi mereka berjuang betul-betul. Jadi itu harus kita hormati. Jangan kita dengan istilah menjatuhkan bahwa itu jelek-jelek lah, gini. Ya kalau kita taruh dan memang kita mau bertaruh sama itu, coba kita ikut lomba, kita masuk nominasi enggak? Itu juga harus kaca kita sendiri. Jadi ke depan, kalau mengatakan siapapun dia tuh lomba, itu dengan cong-cong yang jelek lah, itu sebenarnya itu tidak boleh. Pemikiran seperti itu harus dihilangkan. Kita harus mengakui bahwa mereka berani tampil itu berarti mereka luar biasa. Kita harus dukung. Jadi kalau ada misalnya bisik-bisik di belakang itu bahwa congnya jelek udah di settingnya sendiri. Kalau memang lo bisa bikin acara seperti itu, bikinlah membuktikan bahwa
lu mampu. Jangan orang sudah susah payah membuat acara itu, kemudian dengan segala macam alasan disetting. Kalau memang saya rasa orang juga punya mata, kita juga melihat bahwa memang teman-teman itu luar biasa dengan tampilan mereka seperti itu. Tapi masalah men-setting itu segala sesuatu, kan ada kriteria juga di dalam lomba itu. Kita sebagai orang luar tidak bisa menilai, itu ada panitianya. Jadi aku sih sekali lagi mengharapkan bahwa kalau ada di luar sana yang tidak setuju dengan pembelian Miss kemarin itu, buat aja sendiri acara sendiri supaya orang itu bisa melihat bahwa kamu lebih mampu atau tidak daripada acara Miss Queen yang dibuat oleh Gaby Pesta. Tapi saya selaku orang tua sih, walaupun sedikit adalah tersinggung, tapi aku angkat jempol juga kepada Gaby Pesta. Dan mudah-mudahan kita ini akan ada kerjasama berikutnya lagi. Jangan ada musuh di antara kita yang udahlah. Aku sebagai seorang orang tua, Mbak Wulan sebagai orang tua, kita tugasnya adalah bagaimana kemudian mencari solusi. Yang kira-kira nggak benar itu akan kita luruskan. Jadi jangan takut teman-teman Miss yang tampil di balik. Kamu semua hebat, kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan, kamu semua adalah pemenangnya dan kamu paling cantik dan paling hebat. Aku mendukung itu semua. Nanti kita berjuang lagi untuk ke depan mengharumkan nama kita. Dari Maulan? Mbak Wulan, silakan. Kalau tanggapanku dari pemilihan Miss Queen Indonesia ini, pertama aku angkat jempol kepada Gaby Pesta Production sebagai penyelenggara Miss Queen Indonesia dengan berani membeli lisensi itu di Thailand dengan mengeluarkan uang pribadinya, dengan mengorbankan segala pikiran dan tenaganya untuk mengangkat harkat dan derajat transgender Indonesia ini sehingga membuat acara seperti itu. Saya terima kasih kepada Gaby Pesta Production sebagai senior yang ada di Paris ini. Namun saya himbau juga kepada Gaby Pesta harus ingat apa yang nasihat Mami tadi. Misalnya tahun depan nanti Gaby Pesta membuat acara lagi seperti ini, walaupun tidak mengikutkan senior, setidak-tidaknya memberi kabar. Seperti kita anak memberi kabar kepada orang tua, ibaratnya, "Mak, aku mau ada di sana, doakan aku selamat." Atau, "Mak, aku mau pulang ke sini, doakan aku selamat." Memberi kabarlah seperti itu kepada senior, agar senior pun tidak perlu diikut sertakan, dan kita sebagai senior ini mendoakan agar sukses, agar selamat apa yang kalian perbuat. Gitu. Jadi untuk para pembenci dan penghina dengan acara seperti ini, apalagi penghina dan pembenci ini di kelompok transgender dan transseksual itu sendiri, saya sangat sayangkan pemikiran Anda. Mengapa Anda tidak bisa membedakan antara urusan pribadi dan urusan gender, dan urusan kelompok, dan urusan golongan? Anda tadi dalam inbox mengatakan, saya orang bodoh. Tapi sebodoh-bodoh saya masih bisa melihat mana golongan, mana urusan pribadi, mana urusan kelompok, mana urusan gender, mana kata yang harus saya keluarkan, mana tidak ada kata yang harus tidak saya keluarkan. Seperti gitu juga waktu saat kita berpakaian. Kita ke pengajian, tidak mungkin kita pakai baju seksi. Kita ke diskotik, tidak mungkin kita pakai baju dengan berburka dan berjilbab. Sesuaikanlah dan keadaan dan apapun juga. Begitu juga dengan perkataan kita, begitu juga dengan perbuatan kita. Jadi saya sangat sayangkan kepada orang seperti ini. Saya sebut saja namanya. Dituntut pun saya tidak akan takut karena semua ada buktinya. Media sosial menyebar kemana-mana. Dan semua netizen semua menyaksikannya. Masyarakat Indonesia semua menyebarkannya. Bagaimana Isa Jega menghina dan mengatakan kompetisi ini beserta dengan kandidat-kandidatnya, beserta dengan peserta-pesertanya. Omongan yang saya keluarkan ini bukan saya buat-buat, tapi ada saksinya. Semua mengcapture media sosialnya, semua mengcapture videonya. Dan dia pun menyerang saya di inbox saya. Ada buktinya, karena tidak terima dengan apa yang kita buat seperti ini. Padahal tujuan kami, senior ini, mengajak junior ini, membuat live hari ini adalah meluruskan yang bisa kita luruskan. Yang jelek kita baikkan. Yang baik kita lebih sempurnakan. Untuk apa? Untuk agar supaya masyarakat ini tidak terjadi simpang siur menerima berita-berita yang tidak menentu. Yang juga netizen-netizen ini, yang penghina-penghina provokator ini,
Kamu lahir dari tahun berapa? Saya lahir dari tahun berapa? Kalian masih ingusan, jadi tidak perlu ikut-ikutan ke sana ke sini hanya untuk mencari tontonan gratis sehingga kalian menjadi provokator untuk mengadu domba kelompok sana, kelompok sini, oke? Oke, kita kembali lagi setelah ini 1 jam. Kita balik lagi masih di talk show ya. Nah, mulai memanah. Nanti oke.